Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini tuh saya ada sebuah ponsel Pocophone F1 atau F1 ya. Nah, untuk kerusakannya itu menurut pemilik dari ponsel Pocophone F1 ini, baterainya itu sudah mulai terasa drop ya. Jadi pemilik ponsel ini menginginkan untuk mengganti baterai dari ponsel Pocophone F1 nya ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai dari Xiaomi Pocophone F1. Untuk langkah awal atau step pertama, kita bisa lakukan pembongkaran terlebih dahulu terhadap ponsel Pocophone F1 nya ya. Untuk langkah awal bisa kita lepas terlebih dahulu slot SIM card atau SIM tray dari Xiaomi Pocophone F1 nya. Dan juga kita harus melepas baut ya. Ini ada dua baut yang mengunci casing bagian belakang dari Pocophone F1 nya. Nah, untuk baut yang digunakan Pocophone F1 ini adalah baut berjenis pentalobe ya. Jadi dia itu kembangnya itu pentalobe ya namanya itu. Nah, itu ukuran pentalobe-nya itu T3 ya. Nah, bagi kalian yang tidak punya obeng pentalobe, itu bisa kalian cari ya di toko online atau di toko spare part. Namanya obeng pentalobe. Kalau ukurannya itu antara 0,8 kali 25 mm atau ukuran T3 ya. Itu untuk Pocophone untuk baut Pocophone F1 yang bagian bawah yang mengunci casing bagian belakang ya. Nah, setelah kita buka dua baut yang mengunci dari casing bagian belakang, itu kita bisa lanjut untuk melepas casing bagian belakang menggunakan bantuan. Jika kalian punya kuku yang cukup panjang ya, bisa kalian gunakan kuku kalian, itu lebih aman ya. Atau juga bisa menggunakan bantuan opening tool berbahan metal atau berbahan plastik ya. Kalau berbahan metal saya sarankan itu hati-hati ya kalau menggunakan opening tool berbahan metal. Kalau berbahan plastik tentunya aman karena dia sama-sama plastik ya. Jadi casing bagian belakangnya ini kan berbahan plastik. Nah, oke. Ini sudah berhasil saya angkat ya casing bagian belakang, tapi jangan langsung diangkat keseluruhan ya. Karena itu masih ada fleksibel fingerprint yang terhubung antara casing bagian belakang dari Pocophone F1 nya dan juga menuju kabel fleksibelnya itu menuju bagian mesin. Jadi masih terhubung ya fleksibel fingerprintnya itu ke mesin. Nah, itu tahan dulu ya casing bagian belakang seperti di video. Nah, lalu kita buka beberapa baut yang mengunci casing penutup mesin. Nah, ini adalah casing penutup mesin yang akan saya lanjut untuk angkat ya. Maksud saya untuk saya buka ya. Ini adalah casing penutup mesin. Itu dikunci beberapa baut, itu kita harus lepas terlebih dahulu, baru kita bisa melepas casing penutup mesinnya ya. Oke ya. Nah, ini adalah Pocophone F1 yang masih belum pernah bongkar ya, karena segel Xiaomi nya itu masih utuh ya. Oke, ini semua baut sudah berhasil saya lepas. Nah, lanjut ya, ini saya congkel aja ya, karena ini ada kunciannya ya. Di bagian pinggir dari casing penutup mesinnya itu ada kunciannya semacam gigi, itu nanti itu dicongkel aja. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, itu adalah fleksibel fingerprintnya, itu congkel aja ya menggunakan pinset. Tapi alangkah lebih baiknya kita gunakan congkelan itu yang berbahan plastik ya, untuk menghindari konslet. Tapi yang bagi yang sudah terbiasa itu sah-sah saja ya. Kalau sudah yang terbiasa, sudah tahu selanya, sah-sah saja. Oke, ini ada stiker, mungkin ini adalah stiker pendingin ya. Mungkin kalau saya lihat ini adalah stiker pendingin. Tapi kalau misalkan saya salah, silakan koreksi. Stiker hitam ini fungsinya untuk apa, itu silakan dikoreksi. Kalau menurut saya dia itu ini ya semacam konduktor ya, semacam apa ya? Dia itu cuman untuk menyebarkan panas ya, menyerap panas. Nah, setelah itu kita lanjut untuk melepas konektor baterainya terlebih dahulu ya. Jadi utamakan melepas konektor baterai. Kita lepas konektor baterainya itu yang masih terhubung ke mesinnya itu kita lepas terlebih dahulu. Lalu kita lepas fleksibel yang
panjang ya, yang panjang dari atas ke bawah itu adalah flexible support, mainboard to support ya. Jadi fleksibel yang menghubungkan antara mesin atas dan mesin bawah atau flexible charge. Lalu kita bisa lanjut untuk melepas baterai dari Pocophone F1 nya. Nah, di baterai Pocophone F1 ini sudah disediakan plastik ya, plastik untuk mengangkat baterainya, tapi kurang kuat ya plastiknya ini ya, plastik bantuannya ini kurang kuat, jadi saya tarik itu gampang sobek gitu. Terus juga kurang panjang ya, jadi setelah kita untuk ngangkat itu kurang enak, kurang nyaman jadi untuk ngangkat baterainya. Oke, ini saya masih berjuang untuk, nah ini ya, saya tarik aja gitu aja udah sobek, jadi makanya kurang bagus ya kalau untuk Xiaomi Pocophone F1 ini ya. Plastik yang sudah disediakan itu rentan sobek, kurang enak. Nah, akhirnya ya saya bongkar baterainya atau lepas baterainya itu dengan cara ya menggunakan bantuan alat seperti yang ada di video ya. Entah itu nama alatnya apa ya, pokoknya anggap aja ini alat congkel atau spatula ya, terserah ya. Akhirnya saya gunakan cara seperti ini karena bantuan dari originalnya ya, baterai dari originalnya itu aja udah susah dan daya rekat baterainya itu juga cukup kuat ya. Lain halnya dengan Oppo ya, Oppo atau Vivo itu lebih enak ya, baterainya itu daya rekatnya itu juga kuat, tapi untuk plastik bantuan untuk kita melepas baterai itu lebih enak gitu ya, jadi lebih nyaman untuk ditarik itu. Oke ya, ini saya berhasil melepas baterai dari Pocophone F1 nya ya, baterai yang lama. Oke ya, ini kita bandingkan ya antara part yang saya punya dan part yang original atau bawaan dari pabrik ya. Ya memang sekilas nampak sama, tapi part saya ini bukan original ya, tapi kualitasnya itu OEM, Original Equipment Manufacture ya. Itu info yang saya terima dari penjual spare part baterai yang saya beli ini ya. Jadi saya beli di toko spare part dan mereka itu bilangnya OEM ya. Karena saya ini memang cuman teknisi ya, saya percaya apa yang mereka bilang ya, apa yang penjual part bilang. Yang penting memang kualitasnya cukup baik ya. Yang saya pasang ini sudah sering kali saya gunakan part-part yang berjenis seperti ini ya, baterainya itu memang cukup baik kualitasnya. Tidak terlalu murahan lah, tidak murah, tidak seperti yang murahan itu ya kualitasnya. Oke ya, ini setelah saya pasang baterainya ya, itu jangan lupa untuk memasang fleksibel baterainya ya, kita hubungkan kembali ke mesin, dan juga jangan lupa untuk memasang fleksibel yang menghubungkan antara mesin atas dan bawah, lalu juga memasang fleksibel fingerprint, lalu kita tutup dengan casing penutup mesin tadi ya yang sudah kita lepas di awal, lalu kunci casing penutup mesinnya dengan beberapa baut yang sudah kita lepas di awal ya. Oke, jadi di video kali ini kenapa tidak saya tambahkan lem ya, biasanya saya tambahkan double tip ya untuk pemasangan baterai, double tip dan juga sedikit lem mungkin B7000 atau 7000. Nah di sini karena lem bawaan dari Pocophone F1 ini masih cukup baik ya, tadi saya cek dia itu masih cukup baik dan tidak ada masalah. Nah, akhirnya karena daya rekat lemnya masih cukup baik, akhirnya nggak saya tambahkan lem lagi ya, karena nanti kalau ditambahkan malah terlalu rekat, malah nanti kalau misalkan pemiliknya ingin mengganti baterai lagi itu malah nanti kesusahan. Oke ya, jadi setelah casing penutup mesin tadi sudah saya pasang dan sudah saya baut, itu saya lanjutkan untuk memasang casing bagian belakang ya. Jadi untuk memasang bagian casing belakang cukup ditekan pelan-pelan saja ya, ditekan secara lembut, tidak perlu terlalu kencang. Nah setelah memasang casing bagian belakang ini saya pasang SIM tray atau slot SIM card dari Pocophone F1 nya. Nah tidak lupa juga untuk memasang kedua baut yang menggunakan baut pentalock yang mengunci casing bagian belakang ya.
Nah, ini saya pasang ya kedua bautnya, dan juga sudah saya nyalakan ponsel Pokupun F1 nya dan dia nyala ya, karena memang baterai itu biasanya kalau baru itu ada isinya beberapa persen. Oke ya, jadi sampai di sini dulu ya video tentang cara ganti baterai dari Xiaomi Pokupun F1 ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, dan tentunya salam MBA.